grafik, karena biasanya hasil akhir dari suatu pekerjaan itu ada sebagian yang menyajikan grafik, atau biasa kita kenal dengan visualisasi data. Visualisasi data berarti bagaimana caranya teman-teman mewujudkan data dalam bentuk tabel ke dalam bentuk gambar. Kenapa kita wujudkan data ini dari dalam bentuk tabel ke dari bentuk tabel ke bentuk gambar? Karena supaya mudah kita baca polanya gitu, seperti itu. Coba bayangkan kalau misalnya Anda punya data banyak sekali dalam bentuk tabel dan Anda mau baca polanya dengan cepat, itu agak susah kalau misalnya kita tidak buat dalam bentuk grafik gitu, seperti itu. Bisa dipaham teman-teman Bapak Ibu ya, jelas kira-kira. Dan misalnya kalau Anda mahasiswa ya, kalau misalnya dalam pembuatan skripsi biasanya kan di pembahasan di awal-awal kan pasti ada grafiknya gitu kan ya, adik-adik ya. Adik-adik. Nah, kalau misalnya di mau S1 S2 S3 gitu ya. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu dosen dalam proses penelitian untuk pengabdian atau pembuatan jurnal dalam penelitian, Anda biasanya juga ada penyajian grafik gitu. Kemudian untuk teman-teman karyawan ketika membuat laporan hasil pekerjaan, budgeting marketing atau misalnya hasil penjualan dan lain-lain, itu biasanya ada grafiknya juga gitu, seperti itu. Jadi kita tidak terlepas dari yang namanya grafik. Cuma malam ini saya tidak mungkin menjawab kebutuhan Anda secara keseluruhan, karena pembahasan visualisasi data atau pembuatan grafik itu sangat-sangat luas. Sehingga nanti ke depannya kita akan menuangkan itu ke dalam e-learning kita untuk berbagai jenis visualisasi data atau berbagai jenis grafik itu, seperti itu. Tentunya dengan harga yang terjangkau. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di sini ada, saya ulang, di sini ada 4 sheet, ada waterfall chart, ada scatter plot, ada multiple axis, ada charts auto update atau format tabel. Oke, saya percepat saja gitu ya. Dan saya harap Anda ikuti apa yang langkah yang saya lakukan supaya kita bisa sama-sama merunning, istilahnya mempraktekkan, dan teman-teman bisa mengingat kalau misalnya mempraktekkan apa yang ingin saya praktekkan gitu, seperti itu. Nah, suara saya kedengaran kira-kira? Suara saya kedengaran? Ada yang mengatakan suara saya tidak kedengaran? Kedengaran. Kedengaran ya? Jelas ya? Oke, kalau gitu. Iya. Iya. Oke, terima kasih responnya. Oke. Nah, jadi gini, di sini ada empat sheet, dan sheet yang pertama yang saya mau bahas, kalau di brosurnya itu, yang pertama adalah waterfall, yang kedua adalah scatter plot, yang ketiga adalah multiple axis, dan yang terakhir adalah chart auto update. Nah, ini saya mau tukar posisinya untuk urutan penjelasan gitu. Di awal saya mau menjelaskan chart auto update atau format astable gitu, seperti itu. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya Anda punya bar chart nih, ya kan? Anda punya bar chart, Kemudian di bar chart ini, ya kan, di bawahnya saya mau menambahkan data gitu. Jadi ini contoh tampilan bar chart untuk data hasil penjualan di masing-masing produk pada suatu brand. Misalnya ada suatu brand fashion, biasanya brand fashion itu ada biasanya gitu ya. Ya, tapi tidak semua, ini hanya contoh saja. Ada sepatunya, kaosnya, celana, kemeja, gelang, topi, dan sendal. Misalkan Nike gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, dan ini ada salesnya atau hasil penjualannya dalam suatu periode tertentu. Nah, kalau kita sudah buat chartnya dan kita misalnya lupa memasukkan item tertentu, ya kan? Nah, misalnya saya mau nambahkan di sini apalagi istilahnya produk yang lain. Produk yang lain itu misalnya jaket gitu ya. Jaket. Kemudian di sini hasil penjualannya 900. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah di sini bertambah juga jaket dan ada bar 900? Tentu tidak gitu kan. Iya kan? Tidak bertambah kan? Nah, itu yang mau saya tekankan di sini sehingga istilahnya auto update gitu. Jadi update yang dimaksudkan di sini ketika kita melakukan penambahan di bawah, penambahan data di bawah, maka di sini juga ikut bertambah gitu di grafiknya gitu, tidak statis seperti ini. Sehingga dulu di awal-awal ketika ada kejadian seperti ini, yang saya lakukan adalah ya saya hapus grafiknya lagi gitu kan. Iya kan? Saya hapus grafiknya, kemudian saya
lakukan format astabel. Saya lakukan format astabel. Saya lakukan insert kemudian buat bar chart gitu seperti itu. Iya kan? Nah, biasanya saya hapus dulu grafiknya, kemudian saya blok lagi. Misalnya ini kita praktekkan lagi buat grafiknya, siapa tahu ada yang lupa gitu ya. Nah, ini saya hapus grafiknya nih. Kemudian saya blok lagi ya. Saya blok lagi. Oke. Saya blok lagi, kemudian saya klik insert gitu. Ya. Klik insert kemudian bikin bar chart. Nah, ada secara garis besar ada 2 bar chart. Ada kolom bar chart, ada row bar chart. Kolom bar chart intinya bar chart kita pakai kalau misalnya kita mau membandingkan antar objek atau antar waktu. Tapi kalau waktu seriesnya nggak boleh terlalu banyak seperti itu. Kalau row bar chart itu kita gunakan kalau misalnya tulisan dari objek ini sangatlah panjang atau sangat banyak, baru kita pakai row bar chart gitu. Nah, yang paling sederhana kita buat bar chart yang gini nih. Jadi insert, kemudian kita pilih yang paling di sini, yang di atas ini. Oke, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, di sini kalau saya sudah hapus, kemudian saya buat kembali, baru muncul jaket gitu. Iya kan? Nah, gimana caranya tanpa saya buat ulang, ya? Tanpa saya buat ulang, nanti akan muncul dengan sendirinya gitu. Kalau misalnya saya update tabelnya di bawah. Tapi sebelum itu kita pemanasan dulu buat grafik gitu ya. Jangan langsung dulu ke inti gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya hapus nih ya. Kalau enaknya sebenarnya ya tinggal kita apalagi itu namanya saya kontrol Z kan biar kembali lagi, tapi ya nggak seru kalau saya kembalikan lagi. Ya, gimana caranya supaya tadi mirip-mirip yang tadi gitu. Nah, kalau yang tadi itu saya tidak memunculkan grid lines gitu. Oke. Saya tidak memunculkan grid line, saya tidak memunculkan sumbu Y. Oke. Tahu nggak kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Kenapa tadi di grafiknya itu sebelum saya hapus, saya tidak memunculkan grid lines dan saya tidak memunculkan sumbu Y? Ada yang tahu? Karena Sudah apa? dimunculkan di chat di gambar. Oke. Masing-masing Ini barnya Bu sudah Lina, muncul. peserta di statistik ya. Ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kenapa di gambar sebelumnya saya tidak memunculkan grid lines? Jadi ini grid lines ini semacam garis bantu gitu. Dan yang ini sumbunya gitu untuk membantu kita melihat posisi barnya itu di mana. Kenapa saya menghapus itu? Karena nanti saya akan memunculkan data labelsnya. Jadi angkanya itu sudah muncul di dalam barnya. Jadi kalau saya pilih chart element, saya pilih ini, klik plus, lalu pilih saya centang data labels, maka akan muncul langsung angka di barnya itu dia tingginya berapa, seperti itu. Jadi kalau sudah muncul di sini, maka ini menjadi tidak bermakna kan gitu. Bukan tidak bermakna, maksudnya terlalu banyak informasi gitu seperti itu. Maaf saya salah ngomong. Bukan tidak bermakna, tapi terlalu banyak informasi gitu seperti itu. Sehingga kalau sudah muncul di sini data labelsnya, kita tidak perlu memunculkan lagi di sumbu Y-nya. Tapi kalau Anda tidak memunculkan data labels, Anda apalagi istilahnya tidak memunculkan data labels, maka sumbu Y dan grid lines ini menjadi penting gitu sebagai alat bantu. Oke, sumbu Y ini dalam artian kebetulan di sumbu Y-nya ini adalah variabel numerik gitu seperti itu. Nah, maka karena sudah saya munculkan data labels, saya sudah memunculkan angka di atas barnya, maka saya bisa hapus angka di sumbu Y-nya. Anda tinggal pilih sumbu Y-nya, klik di sini, kemudian klik tombol delete, maka akan hilang gitu seperti itu. Kemudian Anda pilih grid lines-nya. Nah, ini yang garis ini Anda pilih sehingga muncul highlight titik-titik seperti ini, kemudian klik tombol delete. Kalau misalnya Anda bingung menghapus atau mengklik grid lines tersebut, saya Ctrl Z kembali, pilih plus saja, plus di sini atau charts elements, lalu hilangkan centang pada grid lines, maka akan hilang grid lines-nya gitu seperti itu. Oke, bisa dipaham Bapak Ibu, kakak adik, om dan tante gitu bisa ya. Nah, kalau misalnya di sini Anda lihat yang masih kurang di sini barnya di sini agak kurus gitu ya. Kalau barnya di sini agak kurus, maka kita harus menambahkan lebar dari barnya. Gimana caranya? Anda klik barnya di mana saja, bar yang mana saja, klik ya, klik satu kali, klik kanan, lalu pilih format data series. Ya, kalau misalnya ada klik kanan lalu pilih format data series, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kadang-kadang kalau saya sudah klik, dia akan muncul, tapi ada juga yang nggak langsung muncul gitu. Makanya kenapa saya tetap jelaskan gitu ya. Jadi saya ulang. Kalau saya pilih ini barnya, ya, pilih barnya, klik kanan, pilih format data series.
maka akan muncul tampilan seperti gambar ini. Nah, cara untuk melebarkan barnya, ini Anda fokus di gap width. Oke, apa itu gap width? Itu sebenarnya untuk memperlebar atau memperkecil jarak. Semakin kecil jaraknya, maka lebar barnya semakin lebar gitu, semakin besar gitu, seperti itu. Jadi, misalnya di sini saya ubah, awalnya 219%, kalau saya kurangi, maka barnya akan semakin lebar. Misalnya yang paling standar 100% gitu ya, seperti itu. Kalau mau Anda kurangi lagi bisa 75% ya. Nah, jadinya barnya akan menjadi lebih lebar gitu. Nah, kalau misalnya saya mau rapi-rapikan, Anda bisa rapi-rapikan tampilan bar chart ini gitu ya, menjadi lebih estetik atau apa dengan pemilihan warna tertentu. Jadi tidak melulu Anda harus mengikuti warna bar sesuai dengan yang disarankan oleh Excel gitu. Anda bisa memilih sendiri, Anda harus punya preferensi sesuai dengan kebutuhan. Gimana caranya memilih warna? Ya Anda bisa samakan warna itu, misalnya kalau topiknya brandnya itu warna pink, ya Anda ubah jadi sesuai dengan warna brand itu. Atau misalnya Anda mau warna lain, terserah gitu, yang penting enak dilihat gitu ya. Nah, untuk mengubah warnanya silahkan pilih barnya, kemudian klik kanan, akan muncul seperti ini, lalu pilih fill, misalnya saya pilih warna hitam gitu ya. Oke, oke, jadinya dia berubah jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya ini saya mau ubah apa lagi? Saya mau ubah font dari sumbu X-nya, ya. Font dari sumbu X-nya, Anda tinggal pilih sumbu X-nya, kemudian pilih di bagian home, pilih yang ini, bagian untuk mengubah font, ya. Biar saya kasih info lagi, salah satu font yang menarik kalau kita taruh di sumbu X atau sumbu Y itu adalah font abadi. Saya nggak tahu apakah sudah ada di Excel Anda atau tidak, tapi biasanya itu sudah ada gitu untuk font abadi gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada font abadi, Anda cari font yang lain yang menarik. Salah satu yang menarik juga Arial gitu ya, seperti itu. Ini kalau untuk judul biasanya kita bold, Anda bisa tambahkan lain-lain gitu ya. Kemudian ini bisa Anda berimprovisasi juga di sini. Nah, kembali ke topik. Jadi inilah kalau misalnya kan tadi ini saya sudah capek-capek mewarnai, mengubah lebarnya gitu ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Ana. Bisa nggak diubah warna tiap barnya? Bisa. Misalnya Anda mau fokus dengan warna bar tertentu. Misalnya Anda fokus sama produk tertentu, menjelaskan produk tertentu. Misalnya saya mau menjelaskan atau memfokuskan bagaimana celana dibandingkan dengan yang lain gitu. Maka ini batangnya saya pilih, barnya saya pilih, kemudian klik kanan, saya samarkan dulu misalnya ya warna abu-abu gitu ya, abu-abu. Terus saya mau fokus ke produk celana gitu. Nah, maka ini saya bar yang ada di celana itu saya pilih 2 kali untuk mengubah bar di celana itu tok saja. Klik kanan, kemudian pilih fill. Misalnya saya ganti dengan warna tertentu yang jauh lebih mencolok. Bisa warna hijau atau orange atau bisa warna merah gitu, seperti itu. Oke, bisa dipaham ya. Jadi diklik 2 kali kalau mau ubah warna tiap apalagi istilahnya tiap satu-satu bar gitu. Jelas Kakak Ana? Oke, sama-sama. Oke. Nah, ini saya kembalikan Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita sudah melakukan effort membuat grafik ini, kemudian ada penambahan di bawah, makanya kenapa saya tunjukkan cara membuat ulang bar chart ini. Jadi effortnya ini tadi saya udah lebarkan, saya udah ubah fontnya, saya udah hilangkan grid lens-nya, sumbu-nya memunculkan data labels, dan melebarkan barnya gitu. Tiba-tiba saya nambah data lagi di sini gitu loh. Nambah data, tiba-tiba saya nambah data, lalu saya harus membuat barnya lagi gitu. Bisa nggak saya ubah, saya apalagi langsung terupdate aja penambahan barnya di sini? Ya tentu bisa. Gimana caranya Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya? Anda tinggal blok ya, blok tabelnya ini. Oke, Anda tinggal blok tabelnya. Kemudian Anda coba cari di sini di bagian home ya. Anda coba cari di bagian home, itu ada tulisan format as table gitu ya. Ada tulisan format as table gitu. Oke. Anda tinggal cari di sini format as table gitu, seperti itu. Oke. Nah, di format as table ini kan tadi sudah kita maaf. Saya hapus dulu ya. Nah, saya blok kembali ya, kita blok, lalu pilih format as table.
Oke, jadi kata kuncinya di sheet ini format as table. Kemudian silahkan Anda pilih sheet sesuai dengan bukan pilih sheet, silahkan Anda pilih desain tabel sesuai dengan selera Anda gitu. Anda bisa pilih tabel yang biasa atau Anda bisa pilih tabel yang ini, terserah mau pilih tabel yang mana gitu, sesuai dengan warna kesukaan Anda. Misalnya saya pilih standar standar aja yang white dengan black gitu, yang ini nih, yang gambar kedua. Nah, maka akan muncul tampilan kotak seperti ini. Anda jangan hilangkan centang my table has headers gitu ya. Anda klik OK, maka akan berubah format tabelnya jadi seperti ini. Oke, tabelnya sesuai dengan desain yang kita pilih tadi. Nah, sekarang kalau misalnya saya tambahkan apa produk yang bisa saya tambahkan untuk fashion misalnya selain sepatu, kaos, celana, kemeja, gelang, topi, sendal, dan jaket. Kira-kira apa ya produk fashion gitu? Apa? Kaos Dompet. atau apa gitu? Misal apa? Dompet. Oh, dompet. Oke, betul, dompet. Terima kasih. Misalnya saya tulis di sini dompet. Ya. Enter. Maka akan bertambah di sini, ya. Akan bertambah di sini sumbu X dompet. Karena masih kosong barnya karena saya belum saya isi gitu. Oke? Nah, kemudian dompet misalnya penjualannya di sini ini angkanya ini hanya pemisalan gitu ya. Ini bisa diganti misalnya jadi juta atau ratusan juta. Misalnya di sini 800. Enter. Maka akan muncul dompetnya di sini 800. Bisa dilihat ya kira-kira teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian Anda mau tambahkan lagi ada tadi bilang jam jam gitu ya. Oke, ada yang mau tambahkan tadi jam. Misalnya saya tulis jam di sini, kemudian 750. Maka akan bertambah di sini jam 750. Terus ikat pinggannya. Apa ikat ikat oke. Oke, ikat P misalnya saya singkat saja ikat P gitu ya. Oke. Misalnya di sini ikat pinggangnya berapa di sini? 600. Ya. Maka akan bertambah jadinya seperti ini. Jadi kita tidak perlu menghapus tabelnya lalu menambahkan apa lagi istilahnya lalu kita membuat tabelnya ulang gitu seperti itu. Nggak perlu gitu. Oke. Nah, kemudian karena di sini di format as tabel ini sudah muncul tampilan seperti ini langsung dalam bentuk filter. Anda kalau mau mengurutkan dari terbesar terkecil, kita coba dulu, siapa tahu bisa gitu ya. Pilih di sini ada tanda panahnya di sini di cells gitu ya. Lalu Anda pilih a short, a small to large gitu ya. Nah, maka akan berubah urutannya jadi seperti ini. Atau mau Anda balik short, large to small, Anda bisa ubah dalam bentuk seperti ini. Bisa dipaham Bapak Ibu, teman-teman? Jelas kira-kira? Oke, kalau tabelnya menyamping, oke. Kalau tabelnya menyamping, apakah jika diubah menjadi persentasi bagaimana? Kalau misalnya Anda mau ubah jadi persentasi, tinggal kita apalagi istilahnya, kita tinggal buat jadi proporsi seperti ini. Biasanya kalau 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 di mana lagi namanya? Kalau persentase itu Bu lebih cocok kalau kita misalnya pakai pie chart. Karena kalau di pie chart ya, kalau di pie chart misalnya di sini angkanya angka biasa ya, angkanya angka biasa. Di sini di pie chart itu ada teknik perhitungannya, maksudnya di gambarnya itu untuk mengubah langsung dalam bentuk persentase gitu seperti itu. Tapi kalau di bar chart ini kita dia belum ada kalau misalnya kita mau ubah langsung dalam bentuk persentase kecuali di tabelnya kita mengubah langsung gitu seperti itu ya. Oke. Nah, untuk kalau misalnya di tabelnya saya mau ubah dalam bentuk persentase, biasanya ini tinggal ini aja, tinggal apalagi istilahnya 950 ya, dibagi dengan sum ya, sum semuanya ini, tapi apalagi sum sales gitu ya. Nah, maka dia akan otomatis. Kalau di 365 dia langsung otomatis ke bawah. Tapi kalau misalnya di apalagi istilahnya di bukan di 365 atau 2019 di bawah itu Anda harus buat dulu secara di sum biasa tadi, kemudian dikunci di sini baru tarik ke bawah. Maka dia akan berubah dalam bentuk persentase gitu ya, seperti itu. Nah, nanti Anda pindahkan ke sini kalau dia mau dalam bentuk persentase. Oke. Jelas ya kira-kira Bu ya?
Oke, jelas ya. Oke. Nanti mudah-mudahan bisa kita kirimkan apalagi istilahnya tutorialnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, jelas kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Yang mana? Kalau misalnya membuat grafik batang yang kayak piramida penduduk itu bagaimana, Pak? Kalau membuat grafik ya batang yang apa? Yang seperti piramida penduduk itu. Oh, kalau piramida penduduk itu, kalau piramida penduduk itu sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan kita, tapi sebenarnya saya bisa peragakan. Tapi takutnya ini nggak kebahas dalam waktu 1 jam. Saya punya video untuk Anda malam ini untuk membuat piramida penduduk. Di mana videonya? Anda tinggal cari di YouTube Swan Statistics ya. Nah, ini sudah ada kami sediakan gitu ya. Sudah kami peragakan di sini. Oke, Bu Fitri. Di sini Baik, terima ada. kasih, Bapak. Di sini. Nanti Swan Statistics official ke bawah, ke bawah. Oke, jangan lupa apalagi di subscribe gitu ya. Nah, ini nih. Tunggal saya perlihatkan dulu. Takutnya Ibu lupa. Nah, untuk memastikan aja benar yang ini, Bu Fitri. Piramida yang dimaksudkan yang ini piramida penduduk. Ya, betul. Ini sudah ada, nanti Ibu ikuti langkahnya di sini 7 menit 35 detik. Yang nonton udah 19.000 gitu ya. Aman Bu Fitri ya? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, mana lagi tadi? Oke, jelas kira-kira ya. Nah, apakah akan dapat sertifikat? Jelas dapat sertifikat sesuai dengan di brosur. Biasanya itu paling lambat sertifikatnya akan kita kirimkan di akhir bulan, karena biasanya sertifikat itu kita keluarkan selambat-lambatnya di akhir bulan. Jelas kira-kira Ibu ya? Oke. Ya, jelas. Oke. Candlestick itu kayak gimana? Saya belum pernah dengar itu candlestick. Oke, kalau waterfall dia apalagi istilahnya itu lebih ke progress movement atau naik turunnya suatu proyeksi gitu, seperti itu. Oke, nah ini jelas kira-kira bisa saya lanjut ke scatter plot. Saya lanjut ke scatter plot gimana? Apakah sudah jelas di charts auto update? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, yang lain gimana Bapak Ibu? Kakak-kakak gimana? Jelas ya? Oh, ada XIPA. XIPA itu anak SMA ya? Luar biasa gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, scatter plot. Ada yang belum tahu scatter plot tidak? Kalau apalagi kalau belum tahu scatter plot, bilang saya gitu. Apa? Kalau belum tahu scatter plot, bilang belum gitu. Di ini. Sehingga saya jelaskan nanti apa itu scatter plot. Belum. Oke, belum. Masih kurang banyak. Kalau kurang banyak saya tidak jelaskan scatter plot itu apa gitu. Belum, Pak. Oke. Oh, belum ya. Oke. Oke, banyak sekali. Nah, scatter plot. Nah, ini scatter plot. Jadi apa itu scatter plot? Kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman, adik-adik, apa itu scatter plot? Selama ini kalau misalnya kita buat grafik, yang paling familiar, yang paling sering Anda temui adalah apa? Bar chart kan? Ya kan, bar chart. Tapi kita nggak bisa menganggap remeh bar chart karena ini sangat penting gitu. Sampai saat ini saya tidak bisa terlepas dari jerat dan bayang-bayang bar chart gitu, karena ya sangat powerful dan banyak kebutuhan analisa yang berhubungan dengan bar chart gitu. Tidak hanya itu, pie chart juga. Oke, ada pie chart, ada donut chart. Nah, ada yang tahu tidak bahasa Indonesianya? Kalau kita belajar dulu waktu sekolah, pie chart dan donut chart itu kalau di bahasa Indonesia kan apa kira-kira? Itu diagram apa biasanya? Lingkaran. Iya, diagram lingkaran gitu ya. Kalau di bahasa Inggris dia menyesuaikan dengan bentuknya gitu, dalam bentuk donat atau bentuk pie gitu. Padahal kalau kita dipersingkat dengan diagram lingkaran saja gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu-ibu yang sudah memberikan jawaban. Nah, sekarang ada yang namanya scatter plot. Oke, atau apalagi plot scatter gitu ya. Scatter itu apa? Jadi gini, misalkan Anda punya dua variabel gitu. Kalau misalnya Anda belum jelas apa itu variabel, adalah sesuatu yang bisa kita ukur gitu, seperti itu.
Yang jelasnya di sini yang mau saya perlihatkan bagaimana caranya kita melihat secara visual atau secara gambar hubungan antara dua buah variabel gitu, seperti itu. Dua buah variabel atau peubah. Variabel itu banyak, teman-teman. Variabel itu kalau misalnya Anda belum apalagi istilahnya variabel itu bisa penjualan, iklan, golongan darah itu variabel. Saya bisa ukur golongan darah Anda itu variabel juga gitu. Misalnya Anda mahasiswa, IPK Anda gitu ya. IPK Anda itu variabel juga gitu. Terus yang kedua, lama Anda dalam menghabiskan waktu dalam menonton TikTok itu variabel juga. Jadi misalnya saya bisa hubungkan gitu. Ada nggak ya pengaruhnya di mahasiswa ini lama men-scroll TikTok dengan IPK? Apakah misalnya dia berhubungan negatif ketika semakin lama Anda scroll TikTok, lihat cewek-cewek yang joget-joget, maka akan semakin rendah IPK Anda gitu. Itu bisa kita lihat hubungannya kalau misalnya kita ambil sampelnya gitu, seperti itu. Oke, aman ya. Nah, jadi variabel itu sesuatu yang bisa saya ukur, entahkah dalam diri Anda atau perilaku Anda atau sesuatu yang Anda sudah buat, atau misalnya fenomena-fenomena apapun itu di perusahaan, fenomena alam itu kita sebut dengan variabel. Dan yang paling simple variabel itu yang paling biasa, salah satu variabel yang biasa kita ketemu yang sifatnya numerik. Numerik itu apa? Numerik itu adalah sesuatu yang kalau kita ukur nilai-nilainya itu bisa kita jumlahkan. Kayak apa? Penjualan gitu ya. Penjualan itu misalnya ini di setiap cabang gitu ya, cabang A, cabang B, cabang C, cabang D, bukan cabang apalagi istilahnya itu, atau misalnya waktu 1, waktu 2, waktu 3, waktu 4 sampai seterusnya gitu ya. Ini adalah penjualan, kemudian ini adalah iklan gitu, seperti itu. Nah, ini adalah suatu variabel yang apalagi istilahnya bisa kita katakan. Kalau misalnya saya mau kepo nih teman-teman, saya mau tahu ada nggak ya pengaruhnya biaya iklan, ada nggak ya hubungannya biaya iklan dengan penjualan gitu, seperti ini, seperti itu. Mungkin Anda dari peserta ini, apakah karyawan, apakah apalagi ada yang sedang menjalankan bisnis online dan lain-lain. Biasanya kan kalau Anda berbisnis ada modalnya. Modalnya itu salah satunya dipakai untuk ngeluarin iklan, ya kan? Dipakai untuk mengeluarkan iklan. Kita bisa ketemu karena saya menggunakan IG Ads gitu. Ya kan? Saya menggunakan IG Ads untuk menarik Anda. Itu salah satunya adalah kegiatan untuk mengeluarkan biaya iklan gitu, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, biasanya orang di bisnis itu kalau mengeluarkan biaya iklan, pertanyaannya gini, apakah kalau misalnya saya mengeluarkan iklan semakin banyak, apakah penjualannya juga semakin banyak? Oke? Atau dengan kata lain, apakah ketika biaya iklan itu semakin saya tambahkan, penjualan saya juga semakin bertambah gitu, seperti itu. Oke? Nah, coba Anda lihat, saya kayak Gojek, Tokopedia, Shopee, apalagi Shopee itu dia free ongkir dan lain-lain. Itu kan biaya iklannya itu dibakar dengan ininya. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik pelanggan masuk gitu, sehingga dia bisa melakukan pembelian. Kalau pembelian dengan banyak, kalau pembelian pelanggan banyak, ya penjualan dari si platform itu semakin banyak gitu, seperti itu. Nah, ini yang mau kita lihat. Jadi scatter plot itu apa? Scatter plot itu suatu teknik visualisasi atau suatu grafik yang memungkinkan kita untuk melihat hubungan antar dua variabel. Bisa dipaham? Jadi scatter plot itu adalah suatu grafik yang membantu kita untuk melihat hubungan dua variabel gitu. Jadi hubungannya apa? Hubungannya itu hubungan secara matematis gitu. Misalnya, kalau iklan naik, apakah penjualan semakin naik gitu, seperti itu. Kalau penjualan semakin naik, apakah iklan semakin naik? Nah, jadi apalagi namanya itu bisa kita lihat di situ polanya. Gitu. Oke. Jadi saya bisa lihat hubungannya. Kalau satunya naik, apakah yang satunya naik? Atau bisa berkebalikan. Kalau yang satunya naik, apakah yang satunya turun gitu, seperti itu. Tadi juga ada yang menjawab korelasi. Jadi itu sebenarnya salah satu teknik visualisasi yang membantu kita untuk melihat korelasi. Korelasi ya hubungan sebenarnya. Tapi nanti pembahasan korelasi itu ada juga pembahasannya dalam
analisis statistik gitu ya. Tapi kita malam ini tidak membahas metode statistika secara inferensi gitu. Ini sebenarnya yang kita bahas ini udah statistika juga, tapi statistika deskriptif. Karena statistika deskriptif itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, ukuran pemusatan dan yang lain. Dan ini kita sudah belajar statistika deskriptif. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya saya mau membuat Oke, ada yang bertanya lagi nih, bagus. Jadi iklan yang bergantung pada penjualan atau penjualan yang bergantung pada iklan, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus ini, Pak Givari. Kalau di sini tujuannya kita hanya melihat hubungan gitu ya. Tujuan dari visualisasi ini kita hanya melihat hubungan antara penjualan dengan iklan. Kalau penjualan semakin naik, iklan semakin naik, atau iklan semakin naik, penjualan semakin naik. Kita bisa melihat salah satu sisinya kalau mau fokus saja bagaimana kalau iklan naik, penjualan naik gitu. Dan ini tidak terbatas hanya satu arah. Karena dia hubungan gitu. Hubungan itu tidak membahas mana yang bergantung dengan yang mana yang menjadi variabel independen, mana yang menjadi variabel independen. Posisinya sama-sama variabel sama-sama bebas gitu, seperti itu. Nah, tetapi yang harus Anda ketahui, kalau misalnya kita mau membahas mana yang bergantung mana yang tidak, itu masuk ke dalam materi analisis regresi, di mana saya mau melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu. Itu perluasan dari analisis korelasi. Jadi itu kalau misalnya kita sudah masuk ke mana bergantung ke yang mana yang mempengaruhi yang mana, itu sudah hubungan spesifik, namanya pengaruh. Dan itu bukan pengembangan dari korelasi, namanya regresi. Jelas Pak Givari kira-kira? Aman ya? Oke, jadi ini kita belum membahas mana bergantung dengan yang mana gitu. Hanya melihat pola ketika yang satunya naik, yang satunya ikut naik, atau sebaliknya gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya membuat scatter plot ini? Caranya gampang. Saya hapus dulu grafik ini. Oke, kalau dihapus, Anda juga hapus juga dong. Biar fair gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak mau hapus, nanti download ulang lagi aja gitu, seperti itu. Nah, gimana caranya saya buat grafiknya? Ya, kita tinggal blok dulu tabelnya, Ctrl A, ya. Ctrl A, kemudian pilih scatter plot. Nah, pilih insert maksud saya, kemudian pilih scatter plot gitu ya. Nah, di scatter plot ini ada beberapa cara memilihnya. Anda bisa pilih yang ini nih. Ada grafik yang ini nih. Kalau bisa saya kasih lihat di sini. Scatter plot ada ini nih. Ya. Atau yang kedua, ya. Atau yang kedua, Anda bisa pilih recommended charts. Anda bisa pilih recommended charts, kemudian pilih all charts, ya. Anda pilih all charts, lalu ada di sini, sudah ada semua di sini jenis pilihan grafik gitu ya. Saya ulang, insert, pilih recommended charts, lalu pilih all charts. Lalu sudah ada semua kemungkinan grafik, Anda cari dulu yang tulisannya itu scatter gitu. XY dalam kurung scatter. Oke, XY dalam kurung scatter. Ada dua pilihan di sini. Kalau yang gambar pertama ini, ya ini nggak benar ini. Yang benar adalah gambar yang kedua, karena melihat hubungan X dan Y. Kalau ini dia memisahkan titik penjualan dan iklan. Padahal kita mau melihat pertemuan iklan dan penjualan dalam satu titik gitu, seperti itu. Jadi pilih gambar yang kedua gitu ya. Oke, klik 2 kali aja gambarnya tadi, maka akan muncul seperti ini. Bisa dipaham kira-kira? Sudah muncul seperti ini, seperti yang saya tampilkan? Silahkan jawab di komen. Bisa, Pak. Aman ya. Nah, apa yang membuat saya kurang serak sama tampilan ini gitu? Ada yang tahu? Sumbu X-nya, Pak. Sumbu X-nya ya Bu Fitri. Bu Ya. Fitri ini apakah baru bergabung atau peserta di Swan sebelumnya? Kayaknya banyak nama Bu Fitri juga di Swan Statistik. Iya. Gimana Bu Fitri? Itu sumbu X-nya dari 0 itu ya, Pak? Bu Fitri, ini yang saya tanya. Bu Fitri itu pernah ikut pelatihan di Swan atau baru bergabung? Pernah, Pak. Pernah, makanya kayak nggak asing gitu ya. Tapi banyak memang nama Bu Fitri di Swan Statistik Ya, Pak. gitu. Jadi saya agak lupa-lupa. Makasih Ya, Bu Fitri ya. Ya. Oke, Pak Indra, tidak ada keterangan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau di scatter plot itu
Kalau di bar chart tadi sebenarnya itu tanpa kita ini itu udah jelas di judulnya hasil penjualan bisa di ini. Tapi kalau di scatter plot itu memang betul kata siapa lagi namanya Pak Indra itu tidak ada keterangan di sumbu X dan sumbu Y, sehingga memang kalau di scatter plot itu sebaiknya kita menambahkan keterangan sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya itu apa. Nah, tinggal saya tuliskan di sini plus gitu ya, plus ya apa lagi namanya plus ya, plus di sini, kemudian pilih ini chart element, selalu pilih axis details gitu, seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui kalau Anda tidak mau bingung, Bapak Ibu teman-teman, oke, kalau Anda tidak mau bingung di sini, coba Anda apalagi istilahnya, coba Anda lihat di sini. Di sini di kolom pertama ini adalah kolom pertama ini akan menggambarkan sumbu X. Kalau kolom kedua ini yang akan menggambarkan sumbu Y gitu, seperti itu. Jadi kolom pertama yang akan menggambarkan sumbu X, kolom kedua yang akan menggambarkan sumbu Y gitu. Sehingga kolom pertama itu apa? Kolom pertama itu tinggal kita edit di sini, klik 2 kali pada titelnya. Klik 2 kali pada titelnya, kemudian tulis di sini penjualan gitu ya, penjualan. Oke, kemudian yang kedua di sini ya, kedua di sini aksis detail, Anda tinggal pilih aksis detail di sumbu Y, Anda tinggal ganti dengan tulisan iklan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya star di sumbu X-nya ini dari sini ke sini, ini terlalu jauh gitu. Sebenarnya jadi star sumbu X-nya memang di sini kan benar sampai 0. Tapi kebanyakan kalau di penjualan ini berkumpul angkanya itu dari sekitar 300 sampai 600 gitu, seperti itu. Jadi kalau Anda mau lihat, kalau misalnya dia mepet kayak gini, saya agak sulit melihat polanya. Jadi kita bisa memperbaiki star sumbu X-nya gitu. Sumbu X-nya di sini dia startnya dari 0. Nah, kita sebenarnya bisa perbaiki gimana kalau misalnya star sumbu X-nya ini dari 300 saja gitu. Sehingga nanti bisa terlihat pola hubungannya gitu ya. Nah, gimana caranya memperbaiki sumbu X gitu? Ya. Gimana caranya memperbaiki sumbu X? Oke, memperbaiki sumbu X ya, memperbaiki sumbu X. Ini Anda bisa pilih di sini ya. Anda bisa pilih, klik kanan, pilih sumbu X-nya, klik kanan, kemudian format aksis. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Anda tinggal ganti di axis options, ada bounce, ganti minimumnya dengan angka 300, kemudian enter, maka akan berubah posisinya jadi seperti ini. Oke, sehingga saya lebih mudah melihat apalagi istilahnya polanya gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan di sini ya. Pertanyaannya dari Bapak Realme RMX, loh kok nama HP gitu ya. Nah, mau tanya sekiranya ada scatter plot untuk 3 variabel. Tidak ada scatter plot untuk 3 variabel gitu. Maksudnya apalagi istilahnya? Sebenarnya ini kita masih berbicara 2 dimensi gitu. Di mana juga definisinya scatter plot itu adalah saya mau melihat hubungan visualisasi hubungan antar 2 variabel. Dari segi definisi saja, Pak, definisinya itu scatter plot adalah saya mau melihat hubungan antara 2 variabel. Kalau 3 variabel bagaimana? Misalnya ada variabel A, B, C. Berarti ketika Anda mau melakukan visualisasi, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Anda buat 3 gambar. Bagaimana hubungan A dengan B, gambar 1, gambar 2, B dengan C, gambar 3, C dengan A. Atau kemungkinan yang kedua adalah Anda buat gambar 3 dimensi gitu. Tapi membuat gambar 3 dimensi itu tidak mudah melihat polanya, karena lebih mudah melihat gambar 2 dimensi ketimbang melihat pola dari gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi memang secara ini lebih keren gitu, tapi kita sebagai manusia biasa lebih mudah melihat pola dari 2 dimensi ketimbang pola grafik dari 3 dimensi. Karena kalau 3 variabel dia jadi X ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z gitu, seperti itu. Karena terus yang berikutnya, kalau misalnya 4 variabel bagaimana? Ya berarti 4 dimensi. Bagaimana caranya gambarnya gambar 4 dimensi gitu? Agak sulit gitu ya. Makanya
kita kalau scatter plot itu lebih fokus ke hubungan dua variabel. Kalau dia 4 variabel berarti ya kombinasinya 2 dari 4 gitu. A dengan B, B dengan C, C dengan D, dan sampai seterusnya gitu, seperti itu. Atau kalau Anda tidak mau pusing bagaimana memvisualisasikan 3 variabel, maka 3 variabel ini kita lanjutkan ke dalam visualisasi yang lebih advance yang sudah ada campur baur dari metode statistika gitu, seperti itu. Metode statistika itu salah satunya pakai metode principal component analysis dengan mereduksi banyak variabel menjadi 2 variabel saja, di mana 2 variabel itu sudah mewakili dari banyak variabel itu, sehingga kita bisa ubah dari banyak dimensi menjadi 2 dimensi dan sudah mewakili semua variabel. Jelas kira-kira Bapak Realme RMX 3191? Jelas ya? Oke, jelas ya. Oke. Nah, gimana tadi setting format plot? Oh, yang setting di mana Pak ini Pak Kenta Okada? Setting yang mana? Setting format plot yang mana ya kira-kira? Setting format plot. Apakah yang sumbu X-nya atau apanya gitu? Nanti diperjelas dulu yang ditanyakan. Oke. Sumbu X. Nah, sumbu X ini tadi saya ulang, saya kontrol set lagi ya. Nah, jadi ini pilih ini ada sumbu X-nya kan. Anda pilih sehingga terhighlight seperti ini, muncul kotak kayak gini. Kemudian klik kanan. Maaf salah. Oke. Pilih kembali sumbu X-nya ya. Kemudian klik kanan, pilih format aksis, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di minimumnya Anda ubah jadi 300. Oke, maka akan berubah seperti ini. Jelas kira-kira ya? Oke. Nah, Pak Wahyu, sebelumnya ada garis putus-putus. Bagaimana cara menampilkan garis putus-putusnya akan saya tampilkan nanti. Oke, jelas kira-kira ya? Belum sampai di situ. Nah, yang kedua, selama ini kalau kita menampilkan scatter plot ada bulat-bulatan seperti ini, Anda pasrah dengan ukurannya. Kalau misalnya Anda tidak puas karena ukurannya terlalu kecil, maka kita perbesar ukurannya gitu, seperti itu. Misalnya bulatannya ini Anda tidak puas gitu. Nah, kita bisa mengubah besar dari bulatannya ini gitu. Gimana caranya mengubah besar dari bulatannya ini? Anda pilih bulatannya ini ya, atau plot scatternya ini yang kita sebut dengan scatter gitu ya. Nah, ini akan terhighlight seperti ini. Kemudian klik kanan ya. Klik kanan, lalu pilih, maaf, siapa tadi bertanya? Saya ulang ya. Pilih kembali titiknya ini, pilih titiknya, klik kanan, lalu pilih format data series gitu ya. Nah, kemudian pilih nanti fill and line. Ada kayak baskom tumpah di sini nih. Pilih fill and line, lalu pilih apa lagi di sini? Pilih marker. Ya. Pilih marker, lalu Anda pilih marker options. Oke, fill and line. Pilih marker, lalu pilih marker options, lalu ada pilihan di sini built-in ya, built-in, lalu size-nya Anda ubah. Misalnya dari jadi 5 jadi 6 atau 7, silahkan gitu, seperti itu. Oke. Dan Anda di markernya ini Anda bisa ubah warnanya gitu. Misalnya untuk fill-nya itu Anda pilih mau ubah warna ke bawah, ini color, misalnya warna biru tadi Anda ubah jadi warna apa tadi itu warnanya, merah gitu ya, saya ubah jadi warna merah gitu. Kemudian untuk bordernya kan ini ada bulatan nih, di lingkarannya itu ada garis lingkarannya, garis pinggirnya kan, atau bordernya Anda bisa ubah. Tadi warna biru misalnya saya ubah aja juga jadi warna hitam misalnya gitu, kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi itu sekilas bagaimana caranya mengubah ukuran bulatannya. Nah, untuk melihat, jadi sebenarnya ini karena di scatter plot ini hubungan yang paling sederhana, yang paling familiar itu adalah, sebenarnya banyak jenis hubungan, tapi hubungan yang paling sederhana itu yang seolah-olah membentuk garis lurus gitu. Karena melalui garis lurus itu kita bisa menjelaskan secara sederhana kalau penjualan naik, iklan juga naik gitu. Oke, nah garis lurus itu kita sebut dengan garis linear gitu ya. Jadi garis linearnya itu adalah ini sebagai tambahan bahwa pola hubungan antara penjualan dan iklan mengikuti tren ke garis lurus tersebut. Gimana cara menambahkan trennya? Pilih gambarnya, klik plus, ya, klik plus, lalu pilih trend line. Oke, pilih trend line, lalu pilih linear gitu. Oke, saya ulang.
Dipilih grafiknya, pilih plus atau chart elements, lalu pilih trend line. Ada tanda panah di sini, Anda klik, lalu pilih linear. Maka akan muncul garis linearnya. Jadi arahnya ini, arah hubungannya ya seolah-olah membentuk garis seperti ini. Jadi di sini Anda bisa lihat garisnya itu dia diagonal kayak gini nih. Dengan kata lain apa? Garis ini menunjukkan kalau penjualan naik, maka iklan juga naik, atau sebaliknya gitu. Iklan naik, maka penjualan juga ikut naik gitu, seperti itu. Oke. Nah, Anda bisa ubah warna garisnya di sini. Garisnya, Anda pilih garisnya ya. Anda pilih garisnya, klik kanan, kemudian pilih outline untuk mengubah garisnya menjadi garis berwarna hitam gitu, seperti itu. Oke, tinggal kalau Anda mau ubah aksisnya gitu ya. Aksis saya ubah jadi apa? Fontnya abadi misalnya. Ini juga abadi, bebas gitu ya. Oke. Jelas kira-kira Bapak Ibu untuk pembuatan scatter plot? Oke, jelas. Min, apa ada pelatihan vector autoregression gitu? Vector autoregression atau VAR. VAR itu kita adakan waktu, kalau saya tidak salah ingat, waktu bulan 4 gitu ya. Vector autoregression. Mudah-mudahan kita adakan lagi nanti. Itu pembahasan time series. Berarti kalau Anda bertanya vector autoregression, kayaknya Pak Rifki ini adalah Pak Adam Rifki ini adalah dosen kayaknya ya. Ya, betul ya Pak Adam ya? Mahasiswa, Pak. Ya, Mahasiswa saya. mahasiswa S3. S1, Pak. Oh ya, satu. Berarti penelitiannya berhubungan sama itu ya, Mas Adam ya? Sebelumnya Skripsinya ya? bahas itu, Pak, tapi sempat Skripsinya ganti judul. Oh, siap. Mudah-mudahan nanti kita adakan lagi. Kemarin sempat kita adakan itu kalau nggak salah kita pakai RStudio gitu. Oke, Nah, izin jelas bertanya, kira-kira. Pak. Ya, gimana Bu Fitri? Iya, kalau misalnya kan kalau di prakteknya kan iklan mempengaruhi penjualan ya. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak itu variabel yang mempengaruhi itu diletakkan di Y atau di X, Pak, biasanya? Sebenarnya kita bisa taruh karena di sini saya salah di sini, harusnya di sini iklan dulu baru penjualan. Tapi kalau Anda mau tukar posisinya bisa. Tinggal ditukar di sini. Harusnya di sini iklan, di sumbu X, di atas di sini penjualan. Nah, itu yang saya tunggu pertanyaannya. Supaya saya mempraktikkan gimana cara menukar posisinya gitu Bu Fitri ya. Klik kanan, change chart type. Salah. Kok change chart type sih? Klik kanan, kemudian select data. Anda tinggal ubah di sini switch mana nih? Switch row or column gitu ya. Kok jadinya kayak gini ya? Oh, enggak kayak gini, maaf, salah. Switch row or column. Oh, ya nggak bisa di switch row deh. Saya lupa gitu. Nah, gini aja Bu. Kalau misalnya Bu Fitri mau apalagi istilahnya menukar posisinya ini, tinggal kita pindahkan aja di sini. Ini saya copy dulu di sini, ya. Nah, ini saya ganti posisinya di sini. Oke. Nah, ini saya ganti posisinya di sini. Tapi ini karena di sini apalagi istilahnya skalanya ini, maka kita apalagi istilahnya tinggal ganti nanti skalanya di sini sesuai dengan sesuai dengan variabelnya gitu di sini ya. Misalnya di sini kita ganti dari 0 ya. 0 sampai misalnya di sini jadi 60 misalnya gitu ya, 60. Nah, kemudian di sini kembali di sini 300 sampai 600. Oke. Maaf. 300 sampai 600. 10 sampai 60, kemudian di sini 300 sampai 600. Ini bisa diubah di sini. Mana tadi tuh? Major, minor. Ini nih, 0. Anda bisa ubah di sini jadi 300. Nah, makanya jadi dia akan kembali seperti ini. Nah, ini kalau misalnya saya mau tarik lagi ke sini, sumbu X-nya, Anda bisa ubah di sini jadi kembali menjadi 10 gitu ya di sini.
biar ketarik. Jadi bisa dibuat gini aja, Bu. Tapi kalau nggak mau mau buat lagi dari awal, tinggal tukar posisinya, kemudian buat lagi seperti ini. Ini hanya contoh saja tadi, gimana langsung membuat scatter plotnya. Tapi kalau secara estetika variabel harusnya penjualan itu sebagai sembunyi. Yang mempengaruhi itu kalau dalam konteks pengaruh ya gitu ya. Kalau dalam konteks pengaruh ya X-nya itu yang di bawah, iklan itu yang di bawah, penjualan itu yang di sembunyi gitu, seperti itu Bu Fitri. Aman kira-kira? Ya, aman. Terima kasih, Gitu. Bapak. Tapi kalau tadi itu saya belum membahas mana yang mempengaruhi yang mana. Iya, Gitu. baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, sekarang. Wah, udah 1 jam nih. Gimana nih? Lanjut atau tidak nih? Lanjut atau tidak nih? Gimana nih? Ini Lanjut, Pak. Lanjut. pesertanya masih bertahan semua ini. Nah, kita lanjut ya. Kita percepat nih. Lanjut ya. Nah, yang kedua, ini saya buat khusus materinya. Salah satunya adalah untuk Bapak Ibu yang biasanya di Pasar Sarjana. Banyak sekali saya temukan yang membuat grafik kayak gini nih. Tapi biasanya bingung di awal-awal gitu ya. Tapi bagi yang belum, ini saya berikan informasi gimana cara membuatnya. Jadi misalnya nih, Anda punya data time series. Anda yang tahu tidak apa itu data time series gitu. Misalnya Anda punya data time series. Data time series itu adalah data yang kita Beberapa kumpulkan tahun. dari, ya betul, beberapa tahun, beberapa bulan, beberapa minggu, dan beberapa hari. Intinya data yang kita kumpulkan dari waktu ke waktu. Nah, misalnya kalau kita membuat data dari waktu ke waktu, misalnya nih, saya mau buat ini. Anggaplah ini saya hitamkan dulu yang produksi gitu ya. Saya hitamkan dulu. Misalnya kita punya data seperti ini. Salah satu teknik visualisasi yang paling tepat kira-kira apa? Salah satu teknik visualisasi yang paling tepat adalah itu menggunakan line chart. Karena line chart itu atau diagram garis itu bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu dengan lebih teliti gitu ketimbang bar chart. Itu seperti itu. Apalagi periode waktunya ini sangat banyak. Nah, kalau misalnya saya buat line chart gitu ya. Ini saya blok. Saya blok yang ini aja. Kemudian insert ya. Insert. Kemudian saya pilih line chart. Ini ada pilihan di sini, insert line or area chart. Pilih line chart, ada 2. Anda jangan bingung dulu karena terlalu banyak di sini. Cukup 2 aja dulu. Ada line with markers. Kalau Anda mau fokus menambahkan titik-titiknya biar lebih jelas titik pertemuannya, ini bisa Anda tambahkan line with markers. Nah, ini sudah jelas. Saya bisa lihat polanya dari waktu ke waktu. Kalau ada tambahan variabel, ini kan curah hujan, misalnya di kota Bogor gitu ya. Kalau curah hujan misalnya di kota Depok, itu tidak ada masalah, saya bisa tambahkan di sini. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kira-kira kalau misalnya ada tambahan variabel tapi satuannya berbeda? Nah, kebanyakan banyak orang yang langsung membuat variabel line chart dengan variabel yang berbeda. Maksudnya variabelnya ini satuannya berbeda gitu. Kemudian disatukan dalam satu grafik. Itu nggak bisa gitu karena ukurannya itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan sumbu-nya gitu seperti itu. Satuannya milimeter, satuannya kilogram per hektar gitu. Oke? Jadi tidak nyambung. Satunya ini angkanya 45, satunya 1,33. Maka saya yakin Anda bisa tebak apa yang terjadi. Akan tenggelam gambarnya yang produksi. Karena skalanya udah beda. Misalnya Anda mau memvisualisasikan satuannya kilogram, satunya misalnya rupiah 5 juta, itu kan nggak bisa kelihatan gitu polanya yang angkanya rendah. Nah, kita coba buat saja. Misalnya saya blok tabelnya, Ctrl A, kemudian klik insert, lalu saya pilih line chart gitu ya. Saya pilih line chart, lalu saya pilih line with markers. Apa yang Anda lihat di sini? Apa yang Anda lihat? Nah, yang Anda lihat di sini apa? Kira-kira. Apa kira-kira Bapak Ibu? Halo, apakah orang-orangnya masih ada? Ada Itu 200.
Masih di bawah, Pak. Yang Masih di bawah kan produksi. Kenapa? Karena kita nggak bisa menuangkan ini dalam satu grafik, dalam satu sumbu Y gitu. Satuannya 1,58, satunya 0 sampai 200 gitu. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Skala satuannya yang salah satunya itu terlalu kecil. Ya, nggak bisa kayak gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita harus, tujuannya sebenarnya ini, mereka atau para peneliti mau menuangkan ini dalam satu apa lagi namanya? Ini saya pindahkan dulu. Mau menuangkan dalam satu grafik gitu, untuk variabel yang berbeda satuannya, karena mau melihat polanya, apakah kalau yang satunya naik, satunya juga ikut naik, mau melihat pola naik turunnya secara bersamaan gitu, gimana kira-kira gitu. Tapi nggak bisa kelihatan yang satunya karena angkanya terlalu kecil. Kenapa? Karena kita tidak bisa menuangkan dalam satu sumbu Y. Sehingga apa? Kita harus munculkan satu sumbu Y yang baru gitu. Satu sumbu Y untuk variabel lainnya supaya sejalan, supaya tidak tenggelam gitu. Jadi sumbu Y-nya ini, yang ini biar saja untuk yang biru, karena dia pasti akan mengikuti yang besar kan. Sementara sumbu Y untuk yang kecil, kita ciptakan satu sumbu Y di sini, satu sumbu Y di sini untuk yang warna orange ini. Makanya kenapa dikatakan multiple Y aksis. Aksis itu sumbu. Sumbu Y-nya double gitu, banyak, lebih dari satu. Nah, tapi di sini cuma dua, nggak ada, jarang ada 3 sumbu Y gitu ya, cuma 2 aja gitu. Nah, nggak ada third aksis, yang ada secondary aksis gitu. Nah, sehingga apa? Gimana caranya menampilkan sumbu Y di bagian sini untuk yang warna orange ini? Anda tinggal pilih titik-titik yang warna orange ini. Ini orange atau coklat? Orange, Pak. Orange, ada yang bilang coklat. Oke, Anda tinggal pilih ya. Tinggal pilih, klik kanan, pilih format data series. Sudah kira-kira? Sudah? Nah, Lanjut. kalau sudah, Anda centang secondary axis, maka akan berubah jadi seperti ini. Oke, sudah. Itu saja sebenarnya untuk menampilkan multiple Y-axis. Bisa ya kira-kira? Oke. Ya, harusnya double Y-axis gitu. Cuma kalau misalnya itu bahasa yang ini. Cuma kalau misalnya kita tutorial tuh gitu. Kayak gitu ya. Oke. Jadi apa lagi istilahnya? Oh, bisa diulang. Bisa diulang. Mulai dari apa? Memunculkan apanya? Secondary aksisnya. Oke. Jadi bisa ini double aksis gitu ya. Iya, double aksis. Oh, ininya ya. Oke. Nah, gimana caranya? Anda tinggal pilih di sini. Tinggal pilih di sini yang warna orange ini, yang rendah ini, yang nggak kelihatan ini, yang tenggelam. Sampai terhighlight seperti ini, klik kanan, lalu pilih format data series, akan muncul seperti ini, kemudian Anda pilih secondary axis, maka akan berubah gambarnya seperti ini. Jelas kira-kira? Jelas Mbak Ana? Jelas ya? Aman ya? Oke, sama-sama. Jadi di sini, apalagi istilahnya, untuk yang curah hujan di sini. Jadi saya nggak perlu menambahkan lagi di sini nama sumbunya apa, karena di sini curah hujan warna biru, produksi kilogram hektar yang warna orange gitu ya. Udah jelas di sini. Jadi kita nggak usah menambahkan aksis Y di sini. Bikin ini aja. Ini tulisannya masih lurus. Kalau masih lurus tinggal kita lebarkan sedikit gitu ya. Bukan lurus, agak diagonal tadi, agak serong gitu ya. Biar ini kita lebarkan dikit biar lurus, enak dilihat gitu ya. Kemudian di sini Anda bisa melihat kalau misalnya apalagi namanya? Kalau misalnya di sini Anda bisa lihat angkanya di mana lagi namanya? Di sumbu Y yang kedua ini tidak terlalu banyak. Sedangkan di sini banyak banget gitu. Kenapa? Karena di sini ada namanya yang primary grid lines, ada yang ada mayor grid lines, ada minor grid lines, karena dia mengisi di sini di tengah-tengahnya gitu ya. Jaraknya di sini, kalau di sini kan perpindahannya 0,5. Kalau di sini perpindahannya 20. Nah, biar hampir sama dengan di sumbu Y, sejalan gitu, nggak terlalu banyak di sini, biar seimbang gitu ya.
Bagaimana kalau misalnya di sini kan lompatannya 20, 20, 20. Lompatannya nggak usah 20, 20. Nggak apa-apa kalau misalnya ini. Kalau biar senada dengan di sini lompatannya 40, 40, 40. Gimana caranya? Tinggal Anda pilih sumbu Y yang ada di sini. Klik kanan, kemudian format aksis, lalu ada pilihan di sini. Ini di units ya. Di bagian units ada pilihan major ya. Ada pilihan major. Jadi majornya maksud saya. Ada pilihan major. Di sini 20 lompatannya Anda ganti dengan 40. Enter. Nah, maka sudah sejalan gitu garisnya gitu ya. Bisa dipaham kira-kira Bapak Ibu? Nah, tinggal Anda perbaiki judulnya biar estetik gitu. Curah hujan ya. Curah hujan versus produksi. Oke. Versus produksi. Di sini 2018 sampai 2021. Berarti Anda bisa tambahkan 2018 sampai 2021. Oke. Tinggal di blok. Tinggal di Ctrl B. Di blok ya, Ctrl B. Jelas kira-kira untuk multiple axis atau secondary axis? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Nah Pak. sekarang, percepat kita masuk ke waterfall chart. Sebenarnya di waterfall chart ini berlaku kalau misalnya pilihan waterfall chart ini berlaku kalau misalnya Excel Anda itu adalah Excel 2016 ke atas gitu. Kalau di bawah itu nggak ada waterfall chart. Sehingga di sini apalagi istilahnya untuk yang 2016 ke bawah nanti mungkin di kesempatan lain atau di mana Anda bisa juga nyari di course ke depannya di Nusantara. Oke, kedepannya nanti Anda bisa nyari juga di soal statistik di intermediate. Saya akan menambahkan salah satu course di situ untuk apalagi buat waterfall chart secara manual gitu ya. Kalau misalnya di bawah 2016. Tapi karena waktu agak mepet, saya di sini langsung pilih yang ada menu waterfall chart-nya gitu. Apa sih waterfall chart ini? Ya sebenarnya bahasa lainnya itu adalah grafik air terjun gitu, karena ya prosesnya kayak air terjun gitu ya. Dan di sini apalagi di sini tujuannya kita bisa melakukan bahasanya itu kalau kita mau melakukan perencanaan gitu. Perencanaan bisa bermacam-macam. Salah satu contoh yang paling simpel adalah budgeting gitu. Budgeting marketing biasanya gitu. Anda bisa melihat progres penambahan pengurangan. Jadi ini lebih ke bagaimana memvisualisasikan pergerakan penjumlahan dan pengurangan dalam suatu proses dari waktu ke waktu gitu. Jadi misalnya Anda punya modal nih, modal bisnis 100 juta. Kemudian di berikutnya Anda kurang apa? Anda mengeluarkan dana promosi sebesar 50 juta rupiah, berarti minus 50. Tapi Anda jual lagi produk A setelah melakukan promosi, dapat 180, berarti bertambah 180. Kemudian berkurang lagi, bukan berkurang, Anda mengeluarkan biaya promosi sebanyak 45 juta rupiah gitu, seperti itu. Berarti berkurang lagi nih, berkurang dari uang awal gitu kan. Kemudian Anda dapat penjualan di produk B 120, berarti bertambah. Anda dapat penjualan dari produk C, berarti bertambah 100. Totalnya dari pergerakan ini 405. Nah, bagaimana cara memvisualisasikan apalagi istilahnya itu nilai awal, kemudian nilai pergerakan penjumlahan dan pengurangannya gitu. Jadi bukan di sini ini bukan langsung hasil pengurangan dan penjualan, tapi lebih ke lebih ke pergerakan penjumlahan dan pengurangannya dari waktu ke waktu gitu, seperti itu. Nah, gimana cara membuatnya? Ini saya delete dulu. Nah, Anda tinggal blok tabel ini, kemudian klik insert ya. Anda klik insert, lalu di sini Anda harus pilih recommended charts. Saya ulang. Insert, lalu Anda harus pilih recommended charts. Oke? Lalu Anda pilih all charts, lalu pilih waterfall. Oke? Di waterfall Anda pilih ini. Klik OK. Sudah kira-kira? Nah, perlu Anda ketahui, di sini sudah muncul semua yang Bapak Ibu? Sudah muncul ya? Nah, perlu Anda ketahui bahwa, ya, perlu Anda ketahui, di bagian akhir di total ini bukan
apalagi istilahnya itu bukan pergerakan gitu, bukan penjumlahan, bukan pengurangan, tapi ini adalah hasil akhir. Sehingga tidak pas kalau misalnya dia kalau angka akhir itu yang totalnya, itu totalnya. Jadi gini. Jadi setelah pergerakan ini memang kita harus jumlahkan semuanya kan. Jadi ini penjumlahan sum dari semua angka dapatlah 405 emang. Jadi dari total ini kita nggak bisa memvisualisasikan langsung kayak gini. Kenapa? Karena dia total akhir gitu. Sehingga total akhir itu harus menunjukkan tingginya dari bawah ke atas, yaitu 405, bukan melayang ke atas gitu. Oke, jadi ini pengecualian. Pengecualian dia tidak boleh melayang ke atas. Karena dia harus menggambarkan barnya ini posisinya di tingginya memang benar sampai 405 gitu. Nah, gimana caranya untuk menaruh dia di bawah gitu, meletakkan dia di bawah? Anda pilih bar yang terakhir, klik 2 kali. Maaf. Anda pilih bar yang terakhir, ya, pilih bar yang terakhir, klik 2 kali, ya, klik kanan, lalu format data point akan muncul seperti ini, pilihan seperti ini, lalu Anda centang set as total gitu, ya. Anda centang set as total, oke, set as total, oke, maka sudah muncul seperti ini. Oke, tinggal Anda kalau mau berimprovisasi bisa ubah warna gitu, misalnya yang penambahan ya. Yang penambahan kita pilih saja yang penambahan. Kalau mau ngubah yang penambahan ini, yang increase, yang bertambah ini kan. Yang increase ini langsung muncul, increase-nya ini Anda mau ubah jadi warna hijau, Anda pilih di legend-nya gitu. Saya pilih di legend-nya, klik kanan, pilih fill, lalu Anda ubah jadi warna hijau. Ya, Anda ubah jadi warna hijau di sini, kemudian decrease. Nah, decrease Anda pilih di legend-nya, kemudian klik kanan, Anda ubah jadi warna merah. Jadi pengurangan itu warna merah. Total misalnya tetap warna abu-abu. Oke, total tetap warna abu-abu. Maaf, salah. Nah, diubahnya di total sini ya. Total jadi warna abu-abu gitu ya. Kita buat gelap. Nah, kalau Anda mau hapus grid lines karena sudah muncul angkanya di sini, tapi sebenarnya kalau yang ini bisa tetap dimunculkan grid lines sama ini karena untuk menggambarkan kalau di produk A, di kegiatan produk A ini setelah ada masuk 180, tingginya di sini dari sini ke sini ini hampir 205 di sini 200-an gitu. Nah, jadi uang yang sudah terjumlah dari awal sampai ini 200-an, tapi ini 180 ini menggambarkan penambahan gitu seperti itu. Jadi misalnya ini pergerakannya ini 100 kan modalnya. Kemudian dari 100 ini turun 50. Berarti sisanya ini tingginya 50 kan. Terus dia start dari angka 50, ini bertambah 180. Kemudian dari angka 180 turun lagi 45. 180 kurang 45 itu 135. Dari titik 135 bertambah lagi 120 gitu. Berarti jadi kalau nggak salah 200 120 ya 305 ya. 305 kalau nggak salah ya. Kemudian dari titik 305 bertambah lagi jadi 100, jadi 405 gitu, seperti itu. Oke? Tapi kalau Anda tidak mau memperlihatkan grid lines, Anda bisa hapus di sini. Delete, kemudian sembunyinya di delete. Nah, maka jadinya kayak gini. Oke? Jelas kira-kira Bapak Ibu untuk waterfall chart? Jelas, Pak. Oke. Karena izin bertanya. Oh, silakan. Kenapa namanya waterfall, Pak? Karena waterfall chart itu ya karena yang penemunya dia menamakan itu karena dia mirip sekilas kayak air terjun gitu, seperti itu. Tampilannya secara sekilas, makanya kenapa dinamain waterfall chart gitu, seperti itu. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Sama-sama. Oke, karena sudah menunjukkan jam 9, kita ternyata belajar kurang lebih 1,5 jam gitu ya. Hampir 1,5 jam gitu. Luar biasa Bapak Ibu, sangat antusias, dan Bapak Ibu jangan langsung keluar dulu karena ada apalagi istilahnya ada informasi yang cukup menarik dari Mbak Sakia terkait apalagi istilahnya informasi kode diskon untuk pelatihan kita itu sampai sebesar 50% gitu, seperti itu, dan itu hanya berlaku sampai besok siang. Silakan Mbak Sekia disampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di course-course yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum, dan saya serahkan ke Mbak Sekia.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Hasan atas waktunya yang sudah disediakan untuk saya. Dan teman-teman, saya izin share screen dulu ya. Oke. Nah, apakah screen saya udah nampak? Udah ya? Udah. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya mau memperkenalkan dulu ini. Kalau di Swan Statistik itu kita punya namanya kelasdata.co.id. Ini adalah kelas online, dia LMS gitu ya, Learning Management System, yang dirancang oleh Swan Statistik dengan tujuan agar peserta mampu belajar kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi teman-teman kalau udah join di sini, teman-teman bisa belajar sesuai dengan jadwal yang bisa teman-teman sediakan gitu. Ada waktu luang bisa langsung belajar. Dia nggak cuma bisa diakses di laptop aja, tapi bisa diakses di HP juga. Jadi benar-benar mobile gitu ya. Nah, apa sih yang akan teman-teman dapatkan kalau misalkan join di kelasdata.co.id ini? Jadi teman-teman nanti bisa dapat video e-learning eksklusif, akses selamanya. Kemudian dibimbing oleh trainer berpengalaman dan kompeten, ada sertifikatnya juga dan ada kalau member area ini cuman di LMS-nya aja ya, jadi kita nggak ada grup WA. Tapi tenang aja kalau misalkan teman-teman nanti mau tanya, ada kendala apapun itu, admin siap untuk merespon 24 jam gitu ya, insya Allah 24 jam. Baik, jadi apa aja sih Kak kelasnya gitu? Kita ada jago Excel, ini masih level basic. Ada juga basic data visualization, ada basic R juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar RStudio, bisa langsung beli aja di sini ya. Ini dan kita ini RStudio juga lengkap banget, untuk RStudionya udah lengkap, dan kalau untuk yang ini Excel-nya kita masih ada 2. Insya Allah kita pasti akan menambahkan lagi untuk kelas-kelas Excel-nya. Nanti juga insya Allah ada kelas SPSS juga, ditungguin aja, cek-cek aja terus di kelasdata.co.id, teman-teman bisa langsung bikin akunnya gitu ya, jadi supaya bisa melihat gitu. Nah, kalau untuk biayanya Kak, di sini tadi kan udah nampak ya biayanya berapa-berapanya untuk per kelasnya, seperti ini, tapi khusus untuk teman-teman yang udah join di pelatihan malam hari ini, kita ada diskon khusus yang tadi udah sempat di-spill juga sama Pak Hasan. Jadi kita ada diskon 50% nih. Siapa nih yang mau nih? Boleh dong chat di kolom chat Zoom nih. Apakah materi kelas data ada di YouTube Swan Statistik? Nah, kalau yang ini kita eksklusif ya Kak ya, kalau yang di kelas data ini. Jadi bisa langsung kepoin aja di kelasdata.co.id, beli aja pelatihannya di situ. Kalau misalkan Kakak mau lihat semacam trailernya gitu, contoh-contohnya, Kakak bisa lihat di YouTube kita. Jadi bisa kepoin gitu ya di YouTube kita. Di situ banyak banget tutorial-tutorial macam-macam di sana. Nanti bisa cek aja. Kurang lebih seperti itu gaya pembelajarannya, nggak ngebosenin. Dan nanti Kakak ini bisa langsung di screenshot aja untuk diskonnya. Nanti bisa masukin kode kupon SWKD_50, dan link ini cuma berlaku sampai hari Minggu 24 Juli 2022 jam 12 WIB gitu. Nah, karena ini cukup singkat gitu ya untuk ini, nanti takutnya lupa kalau misalkan Kakak teman-teman lagi nontonin live Zoom ini di HP, boleh langsung di screenshot aja, atau kalau misalkan teman-teman ini joinnya di laptop, langsung di screen capture aja, atau mungkin di foto juga boleh banget, ditulis kalau misalkan di dekatnya ada bolpen sama kertas, boleh langsung ditulis aja. Ini SWKD_50, dan link pendaftarannya tentu aja di kelasdata.co.id gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya info lebih lanjut tentang e-learning kita ini, boleh langsung hubungin Zeki ya di 081 111 97752.
Next, the last but not least nih teman-teman, saya ada satu fun fact nih ya, fun fact yang cukup menarik. Seperti halnya kesempatan yang belum tentu datang 2 kali, diskon pun belum tentu menghampiri Anda 2 kali. Jadi maksimalkan kesempatan Anda, buruan langsung kunjungi kelasdata.co.id, langsung bikin akunnya di sana, dan sampai bertemu teman-teman ya, sampai bertemu di kelas e-learning kita. Oke, jadi ini kayaknya saya sekalian closing gitu ya, Pak ya? Silakan, Bu. Oke, baik kalau gitu. Kita dokumentasi dulu, boleh? Mungkin Bapak Ibu, teman-teman on cam dulu. Kita akan foto bareng nih di sini. Oke, oh saya lihat udah ada beberapa yang on cam. Oke, yang lain mungkin bisa on cam juga, masih saya tungguin. Oke. Oke, kalau gitu kita foto satu per satu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Dan untuk sertifikatnya, ada yang nanya nih. Ini pelatihan belum selesai, udah nanyain sertifikat ya. Jadi tenang aja, kalau sertifikatnya nanti akan kami kirimkan. Oh ya, untuk sertifikat teman-teman mohon untuk ngisi link yang tadi udah saya kirimkan beberapa kali di kolom chat Zoom, karena itu salah satu syarat teman-teman bisa dapat sertifikat. Di situ ya, kalau misalkan hilang, oke, sebentar, saya kirim lagi. Wait. Oke, saya cari dulu ya. Nah, ini dia. Saya kirim lagi, ini buruan langsung diisi aja linknya, karena kalau nggak ngisi link itu nggak dapat sertifikat gitu. Baik, kalau gitu karena ini udah jam 9:08 WIB, jadi saya tutup aja. Sekian, saya Zakia, mewakili tim Soal Statistik, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala salah khilaf dan kekurangan. Sampai jumpa di pelatihan kami yang selanjutnya. Pantengin juga IG-nya Swan Statistik @swanstat. Di situ banyak banget update-update pelatihan kita, ada update-update ini juga info tentang statistika, insight tentang statistika, ada tutorial Excel, SPSS, dan juga RStudio. Jadi rugi banget kalau misalkan teman-teman nggak follow IG kami ya di @swanstat. Dan terakhir, selamat malam semuanya, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak.